Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 253, Pertempuran Berdarah di Celah 1. Di bawah kendali Kekaisaran Sabit Darah, berita bahwa Patriark Sabit Darah akan maju ke alam Kaisar Dewa dengan cepat menyebar ke seluruh benua abadi tanpa batas. Anda telah mendengar, Patriark Dinasti Sabit Darah akan menerobos ke alam Kaisar Dewa. Dinasti Luo Shui mungkin akan hancur kali ini. Siapa bilang begitu? Kerajaan air Luo akan dikalahkan di depan pintu rumah mereka, dan sekarang kerajaan Sabit Darah memiliki Kaisar Dewa. Ya, saya mendengar bahwa Raja Luo Shui masih belum sadarkan diri dan tidak dapat menangani urusan negara sama sekali. Omong kosong, ku dengar dia jelas-jelas kecanduan keindahan harem dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saat Raja Dinasti Sabit Darah, Duan Xiong, secara pribadi pergi ke dinasti air Luo, berita tentang Patriark Sabit Darah yang menerobos ke alam Kaisar Dewa menyebar. Sepanjang jalan, para penggarap abadi yang melihat pasukan dinasti Sabit Darah berdiskusi dengan suara pelan. Pada saat ini, di sebuah celah di dinasti Luo Shui, sesosok perkasa berdiri di tembok kota, terus-menerus menginstruksikan tentara dinasti Sungai Luo untuk membangun benteng di celah tersebut. Ini adalah lintasan terakhir dinasti air Luo. Selama tempat ini ditembus oleh dinasti Sabit Darah, pasukan dinasti Sabit Darah akan dapat bergerak langsung ke ibu kota dinasti air Luo, kota air Luo. Luo Sanhe berdiri di gerbang kota dan melihat ke kejauhan, terus-menerus mengantisipasi serangan gencar dinasti Sabit Darah. Dia adalah jenderal nomor 1 di dinasti Luo Shui. Dia dibesarkan di berbagai jalur perbatasan dan bertanggung jawab menjaga berbagai jalur dinasti Luo Shui. Pada saat ini, seorang prajurit dari dinasti Luo Shui berjalan mendekat dan berkata kepada Luo Sanhe. Jenderal, kerajaan Sabit Darah telah mengepung kita. Berita itu tidak bisa disebarluaskan. Mendengar kata-kata prajurit itu, Luo Sanhe mau tidak mau menghancurkan tembok di sampingnya. Sial, Luo Sanhe berkata dengan marah. Berita bahwa Patriark Sabit Darah akan menerobos ke alam Kaisar Dewa telah menyebar ke seluruh dunia. Luo Sanhe juga ingin berita tersebut sampai ke istana kerajaan Luo Shui tepat waktu sehingga kota Luo Shui dapat melakukan persiapan terlebih dahulu. Namun, dia tidak menyangka kerajaan Sabit Darah akan benar-benar memutuskan hubungannya dengan kota air Luo. Dengan cara ini, berita hanya bisa sampai padanya. Tidak hanya dapat meningkatkan tekanan mental pada prajuritnya, tetapi juga dapat meningkatkan tekanan pada prajuritnya. Setelah menerobos umpannya, dia juga bisa menjatuhkan kota air Luo ketika lengah. Kemudian, tentara di sebelahnya berkata kepada Luo Sanhe, Jenderal, lihat, kerajaan Sabit Darah sedang menyerang. Setelah mendengar kata-kata prajurit itu, Luo Sanhe juga melihat tentara dinasti Sabit Darah perlahan berjalan ke arahnya. Jangan panik, dengarkan perintahku dan aktifkan formasi pertahanan. Di bawah perintah Luo Sanhe, para prajurit dinasti Luo Shui menjadi sibuk. Sebuah layar cahaya besar melindungi pintu masuk celah tersebut. Para prajurit kerajaan Sabit Darah maju perlahan dan berhenti di pintu masuk celah tersebut. Penasihat Kekaisaran Sabit Darah terbang ke udara dan berteriak pada Luo Sanhe. Luo Sanhe, berhentilah meronta. Jika kamu menyerah dengan patuh, aku mungkin bisa meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Sebelumnya, penasihat Kekaisaran selalu memimpin pasukan untuk menyerang celah ini. Dia dan Luo Sanhe sama-sama berada di tahap puncak alam Dewa Surgawi. Kedua belah pihak telah bertarung bolak-balik sebelumnya, dan tidak satupun dari mereka dapat memanfaatkan satu sama lain. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Duan Xiong secara pribadi bertarung. Dengan kekuatan Raja Ketuhanannya, Luo Sanhe tidak punya peluang untuk melawan. Segera setelah penasihat Kekaisaran selesai berbicara, Luo Sanhe berteriak padanya. Duan Xiulin, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Kenapa kamu banyak bicara? Keras kepala. Sebelum Duan Xiulin dapat membalas Luo Sanhe, suara lain terdengar di udara. Sosok Duan Xiong perlahan muncul di samping Duan Xiulin, dan dia perlahan berkata padanya. Imperial Preceptor, serahkan ini pada Raja. Setelah Duan Xiulin mendengar kata-kata Duan Xiong, dia membungkuk hormat kepadanya dan kembali menjadi tentara. Duan Xiong tanpa ekspresi menatap layar cahaya di depannya. Dia perlahan mengangkat lengannya, dan seberkas cahaya keluar dari ujung jarinya. Suara mendesing.
Cahayanya dengan keras menghantam layar cahaya, dan para prajurit dinasti air Luo yang menjaga celah itu segera merasakan getaran, seolah-olah layar cahaya itu akan pecah kapan saja. Tenang, tenang, jangan panik. Luo Sanhe memegangi dadanya dan meneriaki para prajurit. Sebagai pusat dari barisan, Luo Sanhe baru saja menerima sebagian besar kekuatan dari serangan Duan Xiong. Pada saat ini, esensi darah di tubuhnya juga berjatuhan. Kamu punya beberapa keterampilan. Duan Xiong memandang Luo Sanhe, yang masih memimpin para prajurit di celah, dan bergumam pada dirinya sendiri. Jelas sekali, dia tidak menyangka bahwa layar cahayanya tidak akan pecah. Aku ingin tahu berapa banyak seranganku yang bisa kamu blokir. Duan Xiong menatap Luo Sanhe di layar cahaya, dan cahaya yang lebih kuat berkumpul di ujung jarinya. Beri aku istirahat. Duan Xiong berteriak, dan cahaya bersinar di layar cahaya. Kali ini, tidak ada keajaiban yang terjadi. Di bawah serangan Duan Xiong, tirai cahaya pecah seperti yang diharapkan. Layar cahayanya pecah dan Luo Sanhe tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Tidak ada jalan lain. Kesenjangan antara Raja Dewa dan Raja Dewa bukanlah sesuatu yang bisa diisi dengan satu formasi susunan. Mampu menahan serangan Duan Xiong barusan sudah menjadi batasnya. Duan Xiong memandang Luo Sanhe tanpa ekspresi dan melambaikan tangannya ke belakang. Membunuh mereka. Di bawah sinyal Duan Xiong, tentara kerajaan sabit darah berteriak keras dan menyerang celah tersebut. Setelah menyaksikan kekuatan Duan Xiong, para prajurit dinasti air Luo sudah ketakutan. Di bawah serangan tentara dinasti sabit darah, situasinya sepenuhnya sepihak. Duan Xiong memandangi tentara dinasti air Luo yang jatuh dan melambai ke arah Duan Xiulin. Imperial Preceptor, catat situasi di bawah ini. Setelah kita mengalahkan dinasti air Luo, distribusikan ke setiap sudut benua abadi tanpa batas. Biarkan seluruh benua abadi yang tak terukur mengetahui siapa penguasa sebenarnya dari benua abadi yang tak terukur. Dipahami. Duan Xiulin dengan hormat setuju setelah mendengar kata-kata Duan Xiong. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah batu dari sakunya dan perlahan-lahan menyuntikkan esensi sejatinya ke dalamnya. Batu itu memancarkan semburan cahaya dan merekam pertempuran di bawah. Ini adalah batu bayangan yang sangat besar. Itu bisa merekam semua tempat di mana cahayanya bersinar. Segera, tentara kerajaan sabit darah mencapai dasar celah. Selama mereka menerobos gerbang, mereka akan mampu mengendalikan lintasan ini sepenuhnya. Luo Sanhe memandangi tentara dinasti Luo Sui yang sekarat akibat serangan dinasti sabit darah, dan matanya menjadi merah. Setelah perlahan berdiri dari tanah, dia melompat ke depan gerbang celah dan berteriak kepada prajurit dinasti air Luo yang tersisa. Tunggu, bala bantuan akan datang. Sekarang, dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk meningkatkan moral prajuritnya. Saat dia berbicara, Luo Sanhe mengambil pisau besar dan menebas tentara dinasti sabit darah. Bab 254, 10.000 pedang. Di langit di atas benua abadi tanpa batas, dua sosok terbang melewatinya. Mereka adalah Jiang Beichen dan Luo Tian, yang baru saja keluar dari kota Luo Shui. Saat mereka terbang di udara, mereka melihat seorang tentara mengenakan seragam dinasti Luo Shui. Jiang Beichen dan Luo Tian saling memandang dan terbang ke bawah. Di jalan kecil, pakaian prajurit dinasti air Luo compang camping, dan masih ada bekas darah. Dia berlari ke depan. Kemudian, dia melihat Jiang Beichen dan Luo Tian mendarat di depannya. Melihat pakaian Luo Tian, prajurit itu segera berjalan mendekat dan berkata dengan lemah. Yang mulia, kita akhirnya bertemu. Luo Tian memandangi prajurit yang lemah itu dan segera pergi untuk mendukungnya. Dia berkata perlahan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa hanya kamu satu-satunya yang ada di sini? Ketika tentara itu mendengar kata-kata Luo Tian, dia duduk di tanah dan berkata dengan lemah. Yang mulia, Jenderal Luo meminta saya pergi ke kota kekaisaran untuk memberitahu Anda bahwa Duan Xiong telah keluar secara pribadi. Juga, tetua kerajaan sabit darah. Sebelum tentara itu menyelesaikan kalimatnya, dia pingsan. Melihat tentara itu pingsan di tengah kalimatnya, Luo Tian mengguncang tubuhnya dan berkata, menurutmu apa yang terjadi dengan kerajaan sabit darah? Jangan bertanya, dia memiliki banyak luka di tubuhnya. Merupakan keajaiban bahwa dia bisa mencapai sejauh ini. Jiang Beichen berkata perlahan ketika dia melihat prajurit itu, Luo Tian Zayao. Mendengar kata-kata Jiang Beichen,
Luo Tian menyadari bahwa prajurit itu mengalami pendarahan beberapa kali. Beberapa luka bahkan belum sembuh sebelum muncul luka baru. Kekaisaran Sabit Darah, Kerajaan Air Luoku akan bertarung melawanmu sampai mati. Luo Tian berteriak dengan marah ketika dia tidak bisa merasakan aura prajurit itu. Meskipun prajurit itu tidak menyelesaikan kalimatnya, berita tentang Duan Xiong yang akan berperang secara pribadi masih tersampaikan. Luo Tian tidak asing dengan Duan Xiong. Dia adalah raja dari dinasti Sabit Darah dan memiliki kekuatan raja yang saleh. Jika dia secara pribadi menyerang umpan tersebut, Luo Sanhe tidak akan bisa bertahan lama. Pada saat ini, Jiang Beichen juga berjalan ke sisi prajurit itu dan memeriksa lukanya. Apakah ini metode kerajaan Sabit Darah dalam memantulkan kerusakan? Banyak bagian tubuh prajurit yang terluka dilindungi oleh baju besi. Armornya tidak rusak, dan ada luka di tubuhnya. Ini memang pertama kalinya Jiang Beichen melihat teknik seperti itu. Luo Tian mengangguk ke arah Jiang Beichen. Ya, senior, menurut informasi yang baru saja dikirimkan prajurit ini, saya khawatir kita tidak akan bisa memegang izinnya lama-lama. Ayo cepat. Jiang Beichen tahu bahwa Luo Tian sedang cemas, jadi dia mengangguk padanya dan terbang menuju celah itu lagi. Di gerbang, Luo Sanhe berlumuran darah, dan bilah di tangannya patah. Tangannya menempel pada batu di sampingnya, dan tubuhnya sudah agak goyah. Pergi, bunuh dia bersama-sama. Para prajurit dinasti Sabit Darah berteriak ketika mereka melihat reaksi Luo Sanhe. Sebelumnya, mereka telah kehilangan beberapa kelompok orang karena Luo Sanhe. Melihat tentara kerajaan Sabit Darah menyerang lagi, Luo Sanhe tersenyum. Dia mengambil pedang patah di tangannya dan mengayunkannya untuk terakhir kalinya. Tubuhnya terjatuh dengan keras ke tanah. Sinar pedang terbang melewatinya, dan tentara dinasti Sabit Darah jatuh ke tanah. Namun, pada saat yang sama, gelombang tentara dinasti Sabit Darah berikutnya menerobos gerbang celah tersebut. Membunuh, serang dan ratakan kerajaan Sabit Darah. Seorang prajurit dinasti Sabit Darah berteriak di tengah kerumunan. Setelah itu, sekelompok besar tentara dinasti Sabit Darah bergegas masuk. Saat dia berteriak, dua sosok terbang dari jauh. Segera, Luo Tian dan Jiang Beichen tiba di atas medan perang. Saat ini, di medan perang, pasukan dinasti Air Luo dikalahkan telak. Mereka dipaksa kembali oleh pembantaian dinasti Sabit Darah. Luo Tian melihat pertempuran di bawah dan mengepalkan tangannya. Matanya dipenuhi kebencian saat dia melihat dinasti Sabit Darah. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Beichen dan berkata perlahan, "Senior, tolong bantu dinasti Air Luo kami." Jiang Beichen melihat pasukan dinasti Sabit Darah di bawah dan menyaksikan metode yang Luo Tian ceritakan kepadanya. Seperti yang diharapkan, itu mencerminkan kerusakannya. Kemudian, dalam sekejap, dia muncul di langit di atas pasukan. Dia mengumpulkan esensi vital di tangannya dan meletakkan tangannya di depan dadanya. Tiba-tiba, pedang panjang yang dibentuk oleh energi spiritual muncul di samping Jiang Beichen. 10.000 pedang. Jiang Beichen berteriak dan melambaikan tangannya ke bawah. Pedang terbang di sampingnya berubah menjadi seberkas cahaya. Seperti ribuan anak panah, mereka terbang menuju pasukan kerajaan Sabit Darah. Ah! Kemanapun pedang terbang itu lewat, teriakan tentara dinasti Sabit Darah terus terdengar. Kemudian, tubuh mereka berubah menjadi kabut berdarah dan meledak di udara. Jiang Beichen memandangi tentara dinasti Sabit Darah yang terus-menerus meledak dan mengangguk puas. Seperti yang dia duga, selama dia membunuh mereka dengan paksa, mereka tidak akan bisa pulih. Ketika tentara dinasti Luo Sui melihat tentara dinasti Sabit Darah tiba-tiba meledak di belakang mereka, mereka mengangkat kepala dan memfokuskan pandangan mereka pada Jiang Beichen di langit. Kemudian, Luo Tian muncul di samping Jiang Beichen. Melihat tentara dinasti Sabit Darah dibantai, dia juga bersemangat. Dia berkata kepada tentara dinasti Air Luo di bawah, "Prajurit, jangan takut. Ini adalah senior yang diundang oleh dinasti Air Luo kita. Hari ini, kami pasti akan menang." Semangat para prajurit dinasti Sungai Luo meningkat ketika mereka mendengar suara Luo Tian yang berapi-api. "Lihat, itu Yang Mulia Pangeran Pertama. Yang Mulia Pangeran Pertama telah membawa bala bantuan untuk memperkuat kita. Aku tahu itu. Pangeran Pertama dan yang lainnya tidak akan meninggalkan kita." Jam 11. Untuk sesaat, tentara dinasti Luo Sui dipenuhi semangat juang. Sebaliknya, dinasti Sabit Darah sudah mulai mundur.
Perjuangan terakhir. Suara geram terdengar di udara. Kemudian, sosok Duan Xiong muncul di atas tentara dinasti Sabit Darah. Penampilannya juga menarik perhatian Jiang Beichen dan yang lainnya. Senior, itu adalah Raja Kerajaan Sabit Darah, Duan Xiong. Luo Tian datang ke sisi Jiang Beichen dan berkata perlahan. Duan Xiong melihat sosok Jiang Beichen dan merasa dia sedikit asing. Namun, ketika dia memeriksa aura Jiang Beichen, sepertinya dia tidak sebaik tentaranya sendiri. Dia harus memiliki harta dharma yang kuat untuk dapat mengalahkan Luo Tian dan tentaranya. Luo Tian yang malang. Dia mengira telah menemukan ahli yang tiada taranya, begitu pula mata-matanya. Dia sebenarnya telah ditipu olehnya. Memikirkan hal ini, mata Duan Xiong bersinar dengan sedikit keserakahan. Jika dia bisa memiliki harta ajaib itu, bukankah kekuatannya akan mampu mencapai level lain? Dinasti air Luo ini benar-benar merupakan tanah berkahnya. Tidak hanya itu memungkinkan dia mendapatkan air Luo. Sekarang dia telah menerima harta dharma lainnya, Duan Xiong berkata kepada Jiang Beichen dan Luo Tian. Luo Tian, jangan berjuang lagi. Saya sudah meminum air Luo. Jika kamu berlutut dan menyerah sekarang, raja ini masih bisa melepaskanmu. Pada titik ini, Duan Xiong mengungkapkan senyuman sinis. Kalau tidak, saat aku menyerang kota air Luo milikmu, aku pasti akan membantainya selama 3 hari 3 malam. Bab 255, aku akan membiarkanmu melihat apa itu Kaisar Surgawi. 1. Begitu Duan Xiong selesai berbicara, dia melihat Jiang Beichen sudah muncul di langit di atasnya. Mata Jiang Beichen tertuju pada Duan Xiong saat dia mengumpulkan kekuatan inti sejati dan menghunus pedangnya. Dia siap membunuh Duan Xiong dengan satu serangan. Duan Xiong memandang tindakan Jiang Beichen dengan tatapan jijik. Serangga elang. Sebelum dia selesai berbicara, Duan Xiong melihat pedang besar muncul di langit di atasnya. Tubuhnya secara naluriah ingin menghindar, namun ia menyadari bahwa tubuhnya telah dikunci oleh aura dan ia tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat Jiang Beichen di langit, ketakutan muncul di mata Duan Xiong untuk pertama kalinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti harta ajaib apa yang dia gunakan untuk membunuh tentaranya tadi? Dia adalah seorang Grandmaster pedang, dan pedang itu terkenal karena pembunuhannya. Jika dia terkena ini, Duan Xiong tidak berani terus memikirkannya. Dia melihat Jiang Beichen mengarahkan jarinya ke arahnya. Pedang raksasa di langit diarahkan padanya, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arahnya. Senior, aku salah. Aku tadi buta dan tidak tahu kamu ada di sini. Ketakutan naluriah di tubuhnya menyebabkan suara memohon Duan Xiong terdengar di udara. Namun, tidak peduli seberapa besar dia memohon belas kasihan, pedang terbang itu tidak melambat. Pedang terbang itu tiba dalam sekejap mata. Duan Xiong melihat liontin giok segitiga di lehernya dan berteriak padanya. Leluhur, selamatkan aku. Leluhur, selamatkan aku. Diiringi teriakan minta tolong, pedang terbang itu menembus tubuhnya, dan tubuh Duan Xiong jatuh dari langit. Semua orang terdiam saat mereka menatap Jiang Beichen di langit. Kemudian, para prajurit dinasti Luo Shui melambaikan senjatanya dan berteriak. Bagus bagus bagus. Di sisi lain, ketika tentara kerajaan Sabit Darah melihat penguasa mereka dibunuh oleh Jiang Beichen dalam satu serangan, mereka semua melemparkan senjata di tangan mereka dan melarikan diri. Luo Tian memandang Jiang Beichen dengan tidak percaya dan berkata, "Terima kasih, senior. Kamu berani membunuh keturunanku. Aku tidak peduli siapa kamu, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu." Suara dingin terdengar di udara. Bola gas berwarna merah darah tiba-tiba muncul ke arah pembunuhan Duan Xiong. Gas tersebut perlahan berkumpul dan akhirnya membentuk pusaran spasial. Kemudian, sosok yang memakai kalung tengkorak dan memegang sabit keluar. Begitu sosok ini muncul, aura tirani di tubuhnya menekan suara semua orang yang hadir. Dia dengan santai mengamati medan perang dan muncul di samping Duan Xiong. Ketika Duan Xiong pergi berperang, dia memberinya liontin giok berbentuk segitiga, memberitahunya bahwa jika nyawanya dalam bahaya, dia bisa menghancurkannya dan muncul. Sekarang Duan Xiong telah benar-benar mati, jelas bahwa dia telah terbunuh bersama dengan liontin gioknya. Ini adalah Kaisar Surgawi. Luo Tian memandang lelaki tua yang muncul begitu saja dan berkata dengan kaget. Baru sekarang dia mengetahui bahwa dinasti Sabit Darah masih memiliki Kaisar Dewa.
Dia sedikit gugup karena kegembiraan Jiang Beichen membunuh Duan Xiong. Dia tidak tahu apakah Jiang Beichen bisa menghadapi Kaisar Surgawi. Bagaimanapun, hanya ada satu perbedaan antara Kaisar Surgawi dan Raja Surgawi. Namun perbedaan keduanya seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Namun, sebelum Duan Wanchou dapat melakukan apapun, Jiang Beichen muncul di hadapannya dan berkata perlahan. Aku bisa merasakan air luo ada padamu. Setelah Duan Wanchou mendengar kata-kata Jiang Beichen dan memasukkan Duan Xiong ke dalam ring interspatial, dia tertawa terbahak-bahak. Benar, Luo Water bersamaku. Namun, apakah menurut Anda memiliki kekuatan untuk memperjuangkannya? Setelah mendapatkan air luo, Duan Wanchou telah menyelesaikan terobosannya dari alam Raja Dewa ke alam Kaisar Dewa. Peningkatan kekuatannya memberinya kepercayaan diri yang cukup. Terlebih lagi, dia telah mengembangkan tubuh abadinya hingga mencapai tahap kesuksesan besar. Jiang Beichen tidak membuang waktu lagi dengan Duan Wanchou setelah dia menerima konfirmasinya. Dia juga menyerang dengan pedangnya. Dalam persepsinya, lelaki tua ini sepertinya tidak ada bedanya dengan lelaki tua yang baru saja terbunuh oleh pedangnya. Duan Wanchou mencibir saat melihat Jiang Beichen berinisiatif menyerangnya. Sekelompok bocah nakal yang masih basah di belakang telinganya. Hari ini, 1:11 biarkan Anda melihat apa itu Kaisar Dewa. Ketika tentara kerajaan sabit darah mendengar suara Duan Wanchou, mereka semua bersemangat. Nenek moyang telah menerobos. Apa itu dinasti air luo? Leluhur, hancurkan pedang itu dan biarkan mereka melihat apa itu Kaisar Dewa. Duan Wanchou mengangguk puas ketika para prajurit dinasti sabit darah berteriak. Dia hendak meraih untuk menangkap pedang di udara. Apakah menurutmu Raja yang saleh dan Kaisar yang saleh? Namun, sebelum Duan Wanchou menyelesaikan kalimatnya, dia menyadari bahwa tubuhnya sama dengan tubuh Duan Xiong. Dia tidak bisa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Duan Wanchou merasakan tubuhnya lepas kendali dan tertegun sejenak. Namun, pedang terbang itu bahkan lebih cepat dari yang sebelumnya. Jiang Beichen hanya ingin mendapatkan air luo dari lelaki tua ini secepat mungkin. Tubuh Duan Wanchou meledak menjadi kabut darah. Para prajurit dinasti Luo Sui berkeringat deras. Mereka tercengang saat melihat Duan Wanchou terbunuh oleh serangan pedang lainnya. Lalu, mereka berteriak kegirangan. Kaisar Surgawi, apakah hanya itu? Tak terkalahkan, tak terkalahkan, tak terkalahkan. Adapun para prajurit kerajaan sabit darah, mereka baru saja melihat harapan ketika harapan itu hancur di depan mereka. Wajah mereka pucat. Luo Tian memandang Jiang Beichen di udara, tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Senior ini bahkan bisa membunuh ahli alam Kaisar Dewa dengan satu serangan pedang. Apa sebenarnya kekuatan senior ini yang telah dicapai? Kembali ke aula utama, dia bahkan menyerang senior. Saat itu, senior sudah menunjukkan belas kasihan, bukan? Jiang Beichen, yang berada di udara, mengerutkan kening karena dia melihat kabut darah di udara tidak hilang. Dalam waktu singkat, kabut darah di udara berkumpul kembali, dan sosok Duan Wanchou muncul kembali. Benar saja, Kaisar Surgawi tidak mudah dibunuh. Luo Tian memandang Duan Wanchou dan berpikir sendiri. Tubuh Duan Wanchou berkumpul kembali. Dia memegangi dadanya. Dia juga baru saja merasakan kedatangan Grim Reaper. Untungnya, dia telah mengembangkan tubuh abadinya ke alam kesuksesan besar. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki kekuatan ahli alam Kaisar Dewa, dia pasti sudah mati sekarang. Untuk sesaat, Duan Wanchou memandang Jiang Beichen dengan rasa takut di matanya. Kemudian, dalam sekejap, dia muncul di samping Jiang Beichen, melambaikan sabit di tangannya dan menebasnya. Selama dia bisa mendapatkan setetes darah Jiang Beichen, dia akan bisa membaca mantra untuk mencerminkan kerusakan yang dia terima pada Jiang Beichen. Ditambah dengan tubuhnya yang abadi, dia pasti bisa memperoleh kemenangan. Pikiran Duan Wanchou juga terdeteksi oleh Jiang Beichen. Dalam sekejap, dia muncul di sisi lain. Di saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya lagi, dan sosok Duan Wanchou meledak di udara. Bab 256, sepertinya saya hanya bisa kembali dan bertanya pada guru. Bang, 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 di udara, Jiang Beichen dan Duan Wanchou terus berkedip dan meledak. Tubuh Duan Wanchou telah meledak berkali-kali dalam pertukaran pukulan. Jiang Beichen berdiri di udara dan memandang Duan Wanchou. Setelah beberapa pertukaran,
dia memiliki pemahaman yang tepat tentang tubuh abadi Duan Wanchou. Tampaknya masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan membunuhnya. Dia hanya menghindari serangannya untuk mencegah dia mengambil darahnya. Yang lain sepertinya tidak bisa melakukan apapun padanya. Sosok Duan Wanchou berkumpul sekali lagi, dan dia memandang Jiang Beichen, yang berdiri di seberangnya, dengan rasa takut. Setelah bertukar beberapa pukulan, dia bahkan tidak menyentuh pakaian Jiang Beichen, apalagi darahnya. Sebaliknya, tubuhnya terus-menerus ditebas oleh pihak lain. Jika ini terus berlanjut, meskipun dia tidak akan mati, fondasinya untuk maju ke alam Kaisar Dewa juga akan menjadi tidak stabil. Duan Wanchou berbalik dan berkata kepada tentara dinasti Sabit Darah di belakangnya. Prajurit kerajaan Sabit Darah, mundurlah bersamaku. Setelah mengatakan itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan melintas ke kejauhan. Setelah Duan Wanchou ditinggal sendirian, para prajurit dinasti Sabit Darah tidak lagi berminat untuk bertarung. Mereka juga berbalik dan melarikan diri, menghilang dari pandangan semua orang dalam waktu singkat. Mereka takut Jiang Beichen tiba-tiba menikam mereka. Kemana mereka akan mengadu? Jiang Beichen tidak menghentikan mundurnya Duan Wanchou dan kerajaan Sabit Darah. Hingga saat ini, dia masih belum memiliki cara yang lebih baik untuk menahan Duan Wanchou. Meskipun kekuatan Duan Wanchou tidak ada apa-apanya di matanya, tubuhnya yang abadi sedikit tidak tahu malu. Ketika tentara dinasti Air Luo melihat tentara dinasti Sabit Darah mundur, air mata mengalir di wajah mereka. Kami menang, gumam prajurit dari dinasti Air Luo. Belum lama ini, mereka mengira akan mati di medan perang dan menjadi sejarah bersama dinasti Sungai Luo. Luo Tian menyeka air mata dari sudut matanya. Dengan mundurnya dinasti Sabit Darah, dia tahu bahwa dinasti Luo Sui aman. Dia terbang ke sisi Jiang Beichen dan berkata, "Senior, aku tidak bisa membalas kebaikanmu. Di istana dinasti Luo Shui, ada perjamuan." Setelah dinasti Sabit Darah mundur dari kota Air Luo, tentara dinasti Sabit Darah di kota lain dinasti Air Luo juga mundur. Semuanya mundur kembali ke negaranya masing-masing. Untuk sementara waktu, dinasti Air Luo bisa dikatakan telah memulihkan seluruh wilayahnya. Istana dipenuhi suasana kemenangan dan kegembiraan. Sebagai dermawan terbesar dinasti Luo Shui, Jiang Beichen secara alami duduk di tengah perjamuan. Dia tidak ingin menghadiri jamuan makan, tetapi Luo Tian dan yang lainnya terlalu antusias. Di jamuan makan, Luo Tian, yang duduk di sebelahnya, mengambil segelas anggur dan berkata kepada Jiang Beichen. Dinasti Luo Shui tidak akan pernah melupakan kebaikan besar senior. Di masa depan, jika ada sesuatu yang dapat digunakan oleh dinasti Luo Shui, tolong beri tahu saya. Melihat Luo Tian bersulang untuknya, Jiang Beichen juga mengambil gelasnya dan mendentingkannya dengan gelas Luo Tian sebelum menenggaknya. Setelah segelas anggur, melihat Jiang Beichen tidak terlihat terlalu senang, dia berkata perlahan. Senior, apakah kamu merasa terganggu dengan masalah di Luo Shui? Selama senior memberi perintah, kerajaan Air Luo dapat mengirim pasukan ke kerajaan Sabit Darah untuk membantu senior merebut Air Luo. Luo Tian juga mengetahui bahwa Jiang Beichen datang ke istana Luo Shui untuk mengambil benda suci mereka, Luo Shui. Jiang Beichen tahu bahwa Luo Tian melakukan ini karena niat baik, tetapi dia belum menemukan cara untuk menghadapi Duan Wanchou, jadi mengirim pasukan tidak ada gunanya. Meskipun Duan Wanchou tidak bisa mengalahkannya, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Jika dia putus asa dan menghancurkan Luo Shui atau mengalihkannya ke orang lain, bukankah itu akan lebih merepotkan? Meletakkan kembali gelas anggur di atas meja, Jiang Beichen berkata perlahan. Sepertinya aku hanya bisa kembali dan bertanya pada guru. Menguasai. Ketika Luo Tian mendengar kata-kata Jiang Beichen, dia terkejut. Mungkinkah senior punya master? Dengan kekuatan senior dalam membunuh ahli alam Kaisar Dewa dengan satu serangan pedang, seberapa kuatkah master senior? Mungkinkah itu Kaisar yang saleh? Tidak, itu pasti makhluk abadi yang legendaris. Mendengar hal itu, Luo Tian merasakan rasa hormat terhadap guru yang dibicarakan Jiang Beichen. Setelah perjamuan, Jiang Beichen meninggalkan dinasti Luo Shui dan kembali ke tempat dia memasuki alam surgawi. Sosoknya berhenti di udara. Sama seperti ketika dia datang, dia memberi perintah dan celah muncul di antara penghalang dua dunia. Sosok Jiang Beichen melintas melewati mereka berdua. Pada saat yang sama,
di halaman Xiao Changtian. Fu Tian berdiri di depan Xiao Changtian dan menyerahkan buah biru yang baru saja dia temukan. Buah biru ini adalah bahan yang disuruh Xiao Changtian untuk ditemukan. Meski membutuhkan banyak usaha, dia cukup beruntung tidak gagal dalam misinya. Xiao Changtian mengambil buah dari Fu Tian dan menaruhnya di lemari dapur. Dia lalu berkata pada Fu Tian, "Fu Tian, aku tahu kamu memiliki bakat yang bagus. Jika Anda tidak ada pekerjaan, Anda harus lebih sering berkeliling sekte Matahari Besar." Ketika dia mengambil Fu Tian sebagai muridnya saat itu, dia juga tahu bahwa dia adalah orang yang hebat. Bakat kultivasinya sungguh luar biasa. Namun, dia hanyalah manusia biasa. Dia tidak tahu apa-apa tentang kultivasi dan tidak bisa mengajarinya apapun. Namun, sebagai tuannya, dia tidak bisa menundanya, bukan? Untungnya, Master Daois dari kota Matahari Besar adalah seorang ahli yang tertutup, jadi dia meminta muridnya untuk mengunjungi sekitar sekte Matahari Besar. Mungkin suatu hari nanti, seorang tetua dari sekte Matahari Besar akan sangat bahagia sehingga dia akan memberikan kesempatan kepada mereka. Dengan cara ini, dia tidak menyia-nyiakan bakatnya. Ketika Fu Tian mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia tampak berpikir. Saya menemukan bahan-bahannya. Saya dapat memahami mengapa guru memuji bakat saya. Tapi apa artinya pergi ke Great Sun Sect? Mungkinkah ada peluang di sana? Meskipun Fu Tian memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tetap mundur. Seperti kata pepatah, sang master memimpin, tetapi kultivasi bergantung pada kemampuan seseorang. Majikannya telah memberinya beberapa petunjuk. Selanjutnya, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menjelajah. Pada saat yang sama, Jiang Beichen muncul di gerbang halaman. Melihat kedatangan Jiang Beichen, Gan Tianlei dan orang lain yang menjaga pintu menyambutnya. Setelah berbasa-basi dengan mereka, Jiang Beichen memperhatikan saat Fu Tian berjalan keluar dari pintu. Melihat Fu Tian, Jiang Beichen berkata kepadanya, "Adik laki-laki, apakah kamu juga di sini untuk mencari guru?" Ketika Fu Tian mendengar kata-kata Jiang Beichen, dia mengangguk padanya dan berkata perlahan, "Ya, saya baru saja mengirimkan bahan-bahan yang diminta guru untuk saya temukan. Saya akan berjalan-jalan di sekitar sekte Matahari Besar." Junior Brother Fu Tian juga telah menemukan bahan-bahannya. Mendengar kata-kata Fu Tian, Jiang Beichen semakin merasa bahwa masalah Luo Shui harus segera diselesaikan. Kalau tidak, sebagai kakak laki-lakinya, dia akan berakhir di posisi terbawah. Tuannya akan sangat kecewa padanya. Bab 257, Kamu Harus Tenang, 1. Setelah Fu Tian pergi, Xiao Changtian sedang beristirahat di kursi goyang di halaman. Begitu dia berbaring, dia melihat Jiang Beichen berjalan ke arahnya. Bukankah ini murid putra mahkotanya? Sudah lama sekali dia tidak melihatnya. Dia pasti sibuk mencari bahan. Dengan pemikiran seperti itu, Xiao Changtian menoleh ke Jiang Beichen dan berkata, "Apakah Anda juga di sini untuk mengantarkan bahan-bahan kepada guru?" Mendengar kata-kata Xiao Changtian, wajah Jiang Beichen menjadi merah dan dia berkata dengan gugup, "Guru, akhir-akhir ini saya mendapat masalah dan belum mendapatkan sumber air." Xiao Changtian mendengar bahwa Jiang Beichen dalam masalah dan melihat dia sedikit gugup. Agaknya, dia sedang dalam masalah dan terlalu malu untuk memberitahunya, takut kalau dia akan menyalahkannya. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya, ia sering melihat beberapa siswa yang melakukan kesalahan dan tidak berani memberitahu gurunya, karena takut gurunya akan menyalahkan mereka. Dengan pemikiran seperti itu, Xiao Changtian berdiri dari kursi goyangnya dan berjalan ke sisi Jiang Beichen. Menepuk bahunya, dia berkata perlahan, "Jika ada masalah, katakan saja. Guru akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda." Mendengar nada ramah Xiao Changtian, kegelisahan di hati Jiang Beichen sedikit mereda. Setelah menyesuaikan diri, dia berkata kepada Xiao Changtian, "Saya datang ke dinasti di bawah perintah guru untuk mencari bahan-bahan, tetapi saya menemukan bahwa artefak suci air Luo telah diambil oleh orang lain." Mendengar perkataan Jiang Beichen, Xiao Changtian akhirnya mengerti. Dia telah meminta murid ini untuk mencari bahan-bahannya. Dia awalnya ingin kembali ke dinastinya sendiri dan meminta seseorang untuk membantunya menemukan mereka. Namun, ketika dia kembali, dia menemukan bahwa dinastinya telah diserang dan benda suci tersebut telah diambil. Setelah memikirkannya dengan matang, Xiao Changtian berkata kepada Jiang Beichen,
Saya ingin tahu seberapa kuat orang itu. Bagaimana dia bisa merebut benda suci itu? Dia juga tahu bahwa muridnya ini adalah putra mahkota dari dinasti Fana. Dengan keterampilan seni bela dirinya, dia bisa pergi dan bergulat dengannya untuk membantu muridnya mendapatkan kembali benda suci itu. Mendengar pertanyaan Xiao Changtian, Jiang Beichen langsung menjawab. Mantra yang dikembangkan orang itu sangat aneh. Dia memiliki tubuh yang hampir abadi. Terlebih lagi, setelah meminum darah pihak lain, dia dapat mencerminkan kerusakan yang dia terima kepada pihak lain. Ah, jadi dia adalah seorang kultivator abadi. Ketika Xiao Changtian mendengar kata-kata Jiang Beichen, dia merasa sedikit gelisah. Dia bisa berurusan dengan manusia, dia bisa berurusan dengan penggarap abadi, dia. Apalagi dari perkataan muridnya, kenapa dia merasa itu adalah karakter animasi yang pernah dia lihat di kehidupan sebelumnya. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian berkata kepada Jiang Beichen. Murid, apakah orang itu mengenakan jubah berwarna merah darah dan memegang sabit? Jiang Beichen mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian. Seperti yang diharapkan dari tuannya. Dia bisa mengamati segala sesuatu di dunia dari halaman kecil. Dia bahkan mengetahui pakaian dan senjata Duan Wanchou dengan jelas. Melihat Jiang Beichen mengangguk, Xiao Changtian membenarkan pikirannya. Kultivator abadi itu jelas merupakan reinkarnasi dari Fei Duan. Akan lebih baik jika dia tidak terbunuh oleh seorang kultivator abadi, apalagi merebut benda suci itu darinya. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian hanya bisa menghibur Jiang Beichen. Murid, kamu harus berpikiran terbuka tentang segala hal. Jangan sampai menemui jalan buntu. Xiao Changtian juga takut muridnya akan menjadi pemarah dan pergi mencari seorang kultivator abadi untuk mengambil kembali benda suci itu. Kita harus tahu bahwa para kultivator abadi bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh manusia fana seperti kita, apalagi seorang kultivator abadi yang begitu hebat. Untungnya, hanya benda suci tersebut yang hilang, dan tidak ada yang terluka atau terbunuh. Setelah Jiang Beichen mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga tampak berpikir. Guru menyuruhku untuk tidak menemui jalan buntu, tapi selain menghindari monster tua itu dan tidak membiarkan dia meminum darahku, tidak ada cara yang baik untuk menghadapinya. Itu tidak benar. Mungkinkah guru ingin saya memberikan darahnya kepada monster tua itu? Cara pedang yang kamu latih adalah cara membunuh. Bagaimana cara menghilangkannya? Anda harus selalu maju. Memikirkan hal ini, Jiang Beichen tampak seperti tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berkata pada Xiao Changtian. Tuan, saya mengerti. Xiao Changtian mengangguk puas. Untungnya, muridnya ini bukanlah orang yang keras kepala. Setelah guru membuka jalan tak terkalahkan, saya akan membantu Anda merebut kembali artefak suci tersebut. Jiang Beichen hendak pergi ketika Xiao Changtian berkata kepada Mu Jihuang. Jiwer, Beichen akan pergi. Suruh dia pergi. Mendengar kata-kata Jiang Beichen, Mu Jihuang juga keluar kamar dan membungkuk pada Xiao Changtian. Kemudian, dia mengirim Jiang Beichen keluar dari halaman Xiao Changtian. Setelah kembali, Xiao Changtian berkata pada Mu Jihuang. Apa pendapatmu tentang kondisi mental Beichen? Mendengar perkataan Xiao Changtian, Mu Jihuang terlihat sedikit bingung. Jelas, dia tidak tahu kenapa Xiao Changtian tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini padanya, tapi dia tetap berkata pada Xiao Changtian. Tuan, menurut saya kondisi mental Beichen sangat baik. Xiao Changtian mengangguk dan berkata pada Mu Jihuang. Itu bagus. Beichen sedang dalam masalah baru-baru ini. Meskipun Beichen tampaknya sadar di bawah bimbingannya. Namun, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan menjadi pemarah setiap saat. Lebih baik membiarkan pelayannya lebih mengawasinya. Setelah memberikan instruksi kepada Mu Jihuang, Xiao Changtian kembali ke kursi goyangnya dan tidur siang. Dinasti Luo Shui. Setelah meninggalkan halaman Xiao Changtian, Jiang Beichen segera kembali ke dinasti Luo Shui. Saat ini, Jiang Beichen berdiri di istana-istana Luo Shui dan berkata kepada Luo Tian. Luo Tian, Kekaisaran Air Luomu telah beristirahat selama beberapa hari terakhir. Apakah kamu berani bergabung denganku dalam mengirim pasukan ke kerajaan Sabit Darah? Setelah mengalahkan dinasti Sabit Darah, reputasi Luo Tian di dinasti Luo Shui telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, dia akan menggantikan ayahnya dan menjadi raja baru dinasti Sungai Luo.
Setelah mendengar kata-kata Jiang Beichen, Luo Tian dengan cepat menjawab. Kekaisaran air Luoku bersedia mengikuti senior untuk mengirim pasukan ke darah. Kekaisaran sabit untuk membalas penghinaan kita di masa lalu dan membalas kebaikan senior. Melihat ekspresi Luo Tian, Jiang Beichen mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu harus mengatur ulang dan berangkat sekarang. Jiang Beichen merasa Luo Tian hanyalah seorang teman yang dia temui secara kebetulan. Jika Luo Tian menolaknya, dia tidak akan mengatakan apapun. Dia hanya berasumsi bahwa dia telah salah menilai Luo Tian. Segera, pasukan dinasti air Luo siap untuk menjalani reorganisasi Luo Tian. Luo Tian membawa Jiang Beichen ke puncak tembok kota dan berkata kepadanya. Senior, pasukan dinasti air Luo dapat berangkat kapan saja. Setelah Luo Tian selesai berbicara, Jiang Beichen memimpin dan terbang dengan pedang terbangnya. Melihat tindakan Jiang Beichen, Luo Tian berkata kepada tentara di bawah. Semua pasukan, dengarkan. Ikuti senior dan serang. Bab 258, oh tidak, saya lupa membawa lukisan Nanming Ignis 1. 3 garis cahaya melintas di langit di atas negara bagian tandus utara. Nalan Yan bersandar di pelukan Li Wushuang, dan di sampingnya ada Chu Yuan San, yang mengenakan mantel kulit binatang. Setelah serangkaian pertarungan, mereka bertiga telah mencari keberadaan penguasa pengadilan surgawi selama beberapa hari terakhir. Di udara, pemandangan di bawah bisa dilihat sekilas. Nalan Yan menunjuk ke Great Sun Town di bawah dan berkata perlahan. Saudara Wushuang, tampaknya itu adalah sekte paling kuat dalam jarak beberapa mil. Haruskah saya turun dan meminta mereka beristirahat? Nalan Yan awalnya berpikir bahwa dengan bergabungnya Chu Yuan San dengan mereka akan dapat dengan cepat menemukan posisi penguasa pengadilan surgawi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa setelah berbicara dengan Chu Yuanshan, mereka menyadari bahwa Chu Yuanshan tahu lebih sedikit daripada mereka. Jika bukan karena kekuatan Chu Yuanshan, Nalan Yan pasti sudah lama meminta Li Wushuang untuk berpisah dengannya. Li Wushuang selalu menjadi penjilat bagi Nalan Yan. Setelah mendengar kata-kata Nalan Yan, dia dengan santai menunduk dan menamparkan wajah Nalan Yan sebelum berkata. Baiklah, Bao, aku akan mendengarkanmu. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama mereka, Chu Yuanshan sudah terbiasa dengan perilaku penuh kasih sayang mereka. Awalnya, dia berencana untuk menyerang Li Wushuang dan yang lainnya setelah dia memulihkan kekuatannya. Namun, setelah mengetahui bahwa mereka mengetahui lebih banyak tentang penguasa pengadilan surgawi daripada dirinya, dia membiarkan mereka tetap hidup, ingin menemukan sumber informasi mereka. Setelah mendengar kata-kata Li Wushuang dan Nalan Yan, Chu Yuanshan juga mendengus dingin, menunjukkan persetujuannya. Setelah tiba di benua Tianyuan, Chu Yuanshan pertama kali dipukuli oleh Gan Tianlei dan yang lainnya, kemudian dia mencari penguasa pengadilan surgawi bersama Li Wushuang dan yang lainnya. Dia belum mendapatkan istirahat yang baik, tetapi kesan yang ditinggalkan kota Dayang padanya tidak terlalu baik. Melihat tidak ada keberatan, ketiganya melintas dan muncul di Sekte Matahari Besar. Pada saat ini, Dewa Matahari Agung sedang berada di kamarnya mempelajari kaligrafi dan lukisan yang diberikan Xiao Changtian kepadanya. Memahami konsepsi artistik dalam lukisan sudah menjadi rutinitas sehari-hari Dewa Matahari Agung. Bang, 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 tiba-tiba, terdengar serangkaian ketukan di pintu, diikuti dengan suara cemas. Sekte Master, kabar buruk. 3 orang tiba-tiba keluar, bergumam bahwa mereka ingin menemukanmu. Ketika dia mendengar bahwa murid sektenya telah terluka, Dewa Matahari Agung segera berdiri dari tempat tidur. Dia membuka pintu dan berkata kepada murid sekte Matahari Besar yang terengah-engah. Di mana mereka sekarang? Bawa aku ke sana. Pada saat yang sama, di Great Sun Hall, Li Wushuang sedang memegang cambuk di tangannya. Dia kadang-kadang mencambuk murid-murid sekte Matahari Besar yang jatuh di depannya. Cambuk ini diperoleh dari merampok Dewa Surgawi beberapa waktu lalu. Cambuk lain mendarat di punggung murid sekte Matahari Besar lainnya, dan jejak darah segera muncul di punggungnya. Pemimpin sekte dari sekte Matahari Besar sebenarnya tidak keluar untuk menyambutku. Saya ingin melihat kapan dia akan keluar. Li Wushuang memukul murid sekte Matahari Besar dengan santai saat dia berbicara dengan ketidakpuasan. Setelah diinterogasi tadi, dia tahu bahwa Dewa Matahari Agung hanyalah seorang Raja Suci. Saint King yang lemah sebenarnya tidak keluar untuk menyambutnya,
dan para murid ini bahkan memberitahunya bahwa ketua sekte sedang beristirahat dan perlu melapor. Seseorang harus tahu bahwa bahkan Dewa Surgawi pun merasa hormat setelah dirampok olehnya. Kemudian, suara Great Sun Immortal datang dari luar pintu. Berhenti. The Great Sun Immortal baru saja memasuki aula dengan para murid di belakangnya. Ketika dia melihat murid-murid Sekte Matahari Besar yang terluka, dia sangat marah. Dia menunjuk ke arah Liu Shuang dan yang lainnya dan berteriak. Mempermalukan Sekte Matahari Agungku seperti ini, kamu mendekati kematian. Mendengar suara geram dari Great Sun Immortal, Nalan Yan segera berlari ke pelukan Liu Shuang. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepadanya dengan suara yang manis. Saudara Wu Shuang, lelaki tua ini sangat galak, saya sangat takut. Mendengar suara manis Nalan Yan, murid Sekte Matahari Agung di belakang Dewa Matahari Agung gemetar, dan merinding muncul di sekujur tubuh mereka. Ketika Liu Shuang mendengar kata-kata Nalan Yan, dia memeluknya erat dan berkata dengan lembut. Bao, bersamaku di sini, saudara Wu Shuang akan membantumu memberinya pelajaran untuk Raja Suci yang ceroboh. Melihat Nalan Yan mengangguk, Liu Shuang melambaikan cambuk panjang di tangannya. Aura tirani bertiup ke arah Daois Biksun dan yang lainnya. Murid di belakang Great Sun Immortal tidak dapat berdiri dengan mantap dan jatuh ke tanah. Aura ini, apakah itu God King? The Great Sun Immortal menutupi wajahnya dengan tangannya dan berkata dengan kaget. Hahaha, aku tidak menyangka kamu tahu tentang God King. Tampaknya wawasanmu cukup luas. Liu Shuang menertawakan Great Sun Immortal dan kemudian berkata dengan dingin. Karena kamu tahu tentang God King, kenapa kamu tidak segera berlutut dan meminta maaf? The Great Sun Immortal mendengus, melambaikan lengan bajunya, dan memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Menurut akal sehat, dia, seorang Saint Ruler, harus berlutut dan membungkuk di hadapan God King. Namun, dia mendapatkan diagram Nanming Ignis yang diberikan oleh seniornya. Sejak dia memilikinya, dia tidak pernah kalah dalam pertarungan. Setelah mengutak-atik sakunya dan mengobrak-abrik cincin interspatialnya, hati Immortal Da yang tenggelam. Oh tidak, dia baru saja tiba dengan tergesa-gesa, dan lukisan Nanming Ignis masih ada di kamarnya. Liu Shuang melihat Grand Sun Immortal tidak berlutut setelah mendengar kata-katanya. Sebaliknya, dia menggeledah tubuhnya. Mau tak mau dia merasa marah, dan dia mencambuk-cambuk panjang di tangannya ke arah Great Sun Immortal. Cambuk panjang menghantam tubuh Dewa Matahari Agung, dan tubuhnya terbang keluar aula seperti layang-layang dengan tali putus. Wow, saudara Wu Shuang luar biasa. Nalan Yan berkata dengan lembut kepada Liu Shuang ketika dia melihat Biksun Zenren dikirim terbang. Chu Yuanshan sedang duduk di kursi di aula utama. Dia tidak berpartisipasi dalam topik apapun dari awal hingga akhir. Di luar Istana Matahari Agung, Master Daoisda yang terbaring di tanah dengan darah masih menetes dari mulutnya. Dia memegangi dadanya saat dia melihat Liu Shuang dan Nalan Yan perlahan keluar dari istana. Sial, dia harus mendapatkan lukisan Nanming Ignis secepatnya. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa melihat matahari besok. Setelah merenung sejenak, dia berdiri dan berjalan menuju kamarnya. Sayang, lihat, bukankah dia terlihat seperti badut sekarang? Liu Shuang menunjuk pada penampilan pincang dari orang yang tercerahkan di bawah sinar matahari besar saat dia berbicara kepada Nalan Yan yang ada di pelukannya. Aiya, kamu jahat sekali. Setelah itu, tawa menawan Nalan Yan terdengar dari dadanya. Di jalan menuju Sekte Matahari Besar, Futian menggaruk bagian belakang kepalanya, memikirkan tentang apa yang dikatakan Xiao Changtian kepadanya. Mungkin kita akan menemukan sesuatu jika kita berjalan-jalan di sekitar Great Sun Sect. Sepanjang jalan, Futian bergumam pada dirinya sendiri berkali-kali. Kemudian, dia merasakan fluktuasi aura yang datang dari Sekte Matahari Besar. Apakah sesuatu terjadi di Sekte Matahari Besar? Futian memandangi bangunan-bangunan klan Matahari Besar. Mungkinkah ini alasan mengapa guru meminta saya untuk datang? Setelah mengatakan ini dengan penuh semangat, Futian mempercepat langkahnya menuju Sekte Matahari Besar. Bab 259, Manusia dan Pedang Menjadi Satu, Kematian Kerajaan Sabit Darah. Garis bawahi. Di langit di atas kota Sabit Darah, sekelompok tentara dinasti Sabit Darah memandang sosok Jiang Beichen dengan kaget. Situasi yang diharapkan dari Jiang Beichen berubah menjadi kabut darah seperti Sabit Darah Patriark tidak terjadi.
Sebaliknya, sepertinya tidak ada cedera. Setelah beberapa saat terkejut, para prajurit dinasti Sungai Luo mengeluarkan serangkaian teriakan. Tak terkalahkan, tak terkalahkan, tak terkalahkan. Sosok Patriark Blood Sickle berkumpul lagi. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat ke arah Jiang Beichen. Apa yang sedang terjadi? Dia telah meledak menjadi kabut berdarah, tetapi mengapa anak ini terlihat baik-baik saja? Mungkinkah luka dalamnya parah, jadi dia memaksakan dirinya untuk berpura-pura tidak terluka? Ya, itu pasti terjadi. Patriark Blood Sickle berpikir sendiri sambil memberi isyarat pada Jiang Beichen. Selama dia menahan beberapa serangan lagi, anak ini pasti tidak akan mampu menahan serangan pantulanku. Itu merupakan pukulan besar bagi para prajurit dinasti Air Luo. Pada saat itu, akan menjadi waktu bagi kerajaan sabit darah kita untuk melancarkan serangan balik. Memikirkan hal ini, senyuman muncul di wajah Patriark Blood Sickle. Sementara itu, Jiang Beichen dalam keadaan linglung saat merasakan perubahan pada tubuhnya. Ketika kerusakan yang dipantulkan terjadi pada tubuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pemahamannya tentang pedang Dao dan esensi sejati yang melekat pada pedangnya telah meningkat satu tingkat. Dia tidak bisa tidak memikirkan lukisan yang diberikan Xiao Changtian padanya ketika dia pertama kali memasuki sekte tersebut. Ujung pedang diasah, dan aroma bunga plum berasal dari hawa dingin yang pahit. Tuan, jadi apa yang saya pahami sebelumnya hanyalah puncak gunung es dari niat pedang. Jadi beginilah cara pedang perlu ditempa. Jiang Beichen bergumam. Di bawah pemolesan niat pedang yang dipantulkan, ilmu pedang Jiang Beichen telah meningkat lagi. Memegang pedang erat di tangannya, Jiang Beichen memandang Patriark Blood Sickle dengan acuh tak acuh. Baginya, sabit darah Patriark saat ini adalah batu gerindra terbaik untuk pedangnya. Patriark Blood Sickle memandang Jiang Beichen, yang menyerangnya lagi. Entah kenapa, dia merasa Jiang Beichen sepertinya telah berubah. Pedang di tangannya sepertinya telah diasah. Bahkan energi pedang yang melayang menjadi lebih dingin. Terserah, mungkin itu ilusiku. Saat anak ini tidak bisa menahan luka di tubuhnya, 1-11 pasti menang. Dengan pemikiran seperti itu, sinar pedang tiba seperti yang dijanjikan, mengubah tubuh Patriark Blood Sickle menjadi awan kabut darah lagi. Sekali lagi, Jiang Beichen merasakan yuan batin di tubuhnya bergejolak dan menjadi lebih tajam. Ada apa dengan darah Patriark? Mungkinkah dia tidak menggunakan seni rebound? Setelah tubuh Patriark sabit darah meledak menjadi kabut berdarah beberapa kali tanpa Jiang Beichen terluka, para penggarap abadi mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana mungkin? Saya pikir senior ini pasti menemukan cara untuk melawan teknik rebound. Omong kosong *T. Kerajaan sabit darah telah berada di benua abadi tanpa batas selama bertahun-tahun. Jika teknik rebound bisa ditahan, itu pasti sudah menyebar sejak lama. Berhenti berbicara. Lihat, seorang kultivator menunjuk ke langit, dan semua orang menoleh. Sabit darah Patriark saat ini tidak lagi setenang sebelumnya ketika dia mendapatkan darahnya. Sebaliknya, dia tampak melarikan diri dengan panik. Patriark Blood Sickle sekarang dipenuhi rasa takut. Sama seperti para penggarap immortal di bawah ini, dia juga merasakan ada sesuatu yang salah. Sudah lama sekali. Jika Jiang Beichen terluka, dia seharusnya pingsan. Sekarang, bukan saja dia tidak terjatuh, tapi serangannya bahkan lebih lincah. Ada beberapa saat ketika Patriark Blood Sickle merasa bahwa tubuhnya yang abadi tidak dapat menahannya dan akan disayat sampai mati. Anak ini sungguh aneh. Patriark Blood Sickle tidak lagi punya waktu untuk memikirkan mengapa seni reboundnya tidak efektif. Yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana cara melarikan diri. Sekali lagi, sosok Sen terkunci pada dirinya. Sosok Sen sudah sampai di atasnya. Dia berkata kepadanya tanpa ekspresi. Ini sudah berakhir. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Jiang Beichen berubah menjadi pedang raksasa yang bisa mengangkat langit. Bang! Begitu pedang raksasa itu muncul, senjata para pembudidaya di bawah bergetar terus-menerus, seolah-olah mereka telah menghadapi keberadaan yang menakutkan. Inilah manusia dan pedang sebagai satu, manusia dan pedang sebagai satu. Seorang kultivator di tengah kerumunan berseru. Bagaimana mungkin mereka masih belum mengerti? Budidaya pedang senior ini telah mencapai puncak kesempurnaan. Pedang raksasa itu merobek langit. Tatapan Patriark Blood Sickle awalnya dipenuhi rasa takut, namun akhirnya berubah menjadi sedikit kegilaan.
Kenapa? Aku harus menjadi penguasa benua abadi tanpa batas setelah aku menerobos ke alam Kaisar Dewa. Bagaimana bisa seorang ahli sepertimu muncul? Saya tidak bisa menerima ini, saya tidak bisa menerima ini. Suara Patriark Bloodsicle bergema di udara, diikuti oleh pedang besar Jiang Beichen. Bang! Kali ini, tubuh Patriark Bloodsicle tidak berubah menjadi kabut berdarah. Sebaliknya, kekuatan hidupnya langsung terputus saat ia jatuh dari udara di depan gerbang kota Bloodsicle City. Nenek moyang sudah mati, nenek moyang sudah mati. Kematian Patriark Sabit Darah dan sikap Jiang Beichen yang mengesankan telah membuat tentara dinasti Sabit Darah berantakan, melemparkan senjata mereka dan menyerah. Prajurit, ikuti saya masuk. Setelah Jiang Beichen membunuh Patriark Bloodsicle, Luo Tian juga merasa senang. Dia memerintahkan tentara dinasti Luo Shui untuk maju. Para penggarap lainnya juga memahami bahwa setelah hari ini, dinasti Air Luo akan menjadi satu-satunya penguasa di benua abadi tanpa batas. Segera, mereka semua ingin menyampaikan suara mereka ke sekte mereka sendiri. Leluhur, kerajaan Air Luo telah menghancurkan Sabit Darah. Kerajaan, di masa depan, kerajaan Air Luo tidak dapat diprovokasi. Beberapa kultivator abadi menjadi ketakutan. Saat Sungai Luo, dinasti lemah, mereka telah memukul mereka ketika mereka jatuh. Segera, mereka berkata pada liontin giok transmisi suara di tangan mereka, leluhur, dinasti Air Luo telah menang. Cepat dan ambil harta karun utama sekte ini sebagai permintaan maaf. Kalau tidak, saat senior pedang itu tiba, kita mungkin akan dikutuk. Segera, dinasti Luo Sui menaklukkan kota Sabit Darah. Luo Tian perlahan berkata kepada Jiang Beichen. Senior, kami sudah mencari di seluruh istana, tapi tidak ada tanda-tanda Luo Sui. Jiang Beichen mengamati seluruh kota Sabit Darah dengan akal sucinya dan berjalan ke depan. Dia berkata kepada Luo Tian. Ikuti aku. Segera, Jiang Beichen muncul di alun-alun dinasti Sabit Darah. Dengan ayunan pedangnya, patung Patriark Sabit Darah di alun-alun terpotong menjadi dua, dan pintu masuk spasial muncul. Ini adalah ruang rahasia kerajaan Sabit Darah. Luo Tian melihat ke pintu masuk spasial dan berkata dengan gembira. Sebelumnya, mereka belum menemukan sesuatu yang berharga di dinasti Sabit Darah. Dia curiga mereka sudah pindah ke tempat lain sebelumnya. Dia tidak menyangka akan ada ruang rahasia di sini. Jiang Beichen memimpin kelompok itu ke ruang rahasia. Segera, akumulasi kekayaan dinasti Sabit Darah selama bertahun-tahun muncul di hadapan mereka. Luo Tian melihat semua ini dengan penuh semangat. Dengan semua ini, dia yakin dinasti Air Luo akan segera kembali ke puncaknya. Namun, Jiang Beichen tidak tertarik dengan hal ini. Dibandingkan dengan kaligrafi dan lukisan yang diberikan Xiao Changtian kepadanya, benda-benda ini jauh lebih rendah. Setelah berjalan di sekitar ruang rahasia, dia menemukan Luo Sui. Bab 260, biarkan dia punya mulut untuk makan. 1. Jiang Beichen melihat mata air spiritual di tangannya dan berkata perlahan kepada Luo Tian. Ini sumber air yang tidak pernah membeku, air Luo. Luo Tian mengangguk dan berkata perlahan. Ya, ini air Luo. Selama itu cocok dengan formasi susunan yang sesuai, alam mistik dapat dibangun. Kepadatan energi spiritual di sana akan beberapa kali lipat dibandingkan kepadatan dunia luar. Ketika Jiang Beichen mendengar kata-kata Luo Tian, dia juga merasakan air Luo di tangannya. Namun, dia bisa merasakan energi air Luo perlahan menghilang. Jika terus begini, bukankah sumber air itu akan sia-sia saat tuannya memasak? Luo Tian sepertinya menyadari kebingungan Jiang Beichen dan dengan cepat berkata kepadanya. Senior, setelah Luo Shui direbut oleh Kekaisaran Sabit Darah, Patriark Sabit Darah pasti dengan paksa menyita energi di tubuhnya, menyebabkan energi Luo Shui mengalir. Jiang Beichen mau tidak mau bertanya, apakah ada solusi untuk ini? Sekarang dia akhirnya mendapatkan Luo Shui, jika dia ingin melumpuhkannya, dia harus mencari yang lain. Ketika Luo Tian mendengar kata-kata Jiang Beichen, dia menjawab, Senior, jangan khawatir. Sungai Luo Shui ini memiliki beberapa hubungan dengan teknik budidaya dinasti Luo Shui kami. Selama diberi nutrisi oleh teknik budidaya dinasti Luo Shui, ia akan pulih dalam beberapa hari. Mendengar kata-kata Luo Tian, Jiang Beichen merasa lega dan segera berkata, bagaimana dengan ini? 1. Tinggalkan air Luo ini di sini untuk memberi nutrisi terlebih dahulu. Kalau begitu,
Anda akan mengikuti saya menemui guru. Luo Tian sangat gembira ketika dia mendengar bahwa dia akan menemui Tuan Jiang Beichen. Dia telah lama mengagumi guru Jiang Beichen. Senior ini pergi menemui gurunya dan menggunakan persatuan pedang manusia setelah kembali. Sulit membayangkan apa yang telah dicapai oleh kekuatan orang itu. Namun, saya harus mengingatkan Anda sebelumnya bahwa guru saat ini sedang mengendalikan hatinya di dunia fana dan bermain-main. Saat Anda mencapai guru, Anda tidak bisa begitu saja melepaskan esensi sejati Anda. Kalau tidak, kita berdua tidak akan bisa memikul tanggung jawab itu, mengerti? Setelah Luo Tian mendengar kata-kata Jiang Beichen, dia dengan cepat mengangguk. Setelah itu, Jiang Bei memimpin mereka ke benteng antara dua dunia. Senior, kami. Luo Tian juga merasa sedikit aneh saat melihat Jiang Beichen membawanya ke penghalang antara dua dunia. Guru tidak ada di dunia surgawi. Dia tinggal di alam bawah. Namun, jangan meremehkan alam bawah. Benua abadi tanpa batasmu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan batu bata di halaman guru. Saat Jiang Beichen berbicara, dia mengacungkan pedang di tangannya untuk mendobrak penghalang antara dua dunia. Luo Tian memandang Tuan Jiang Beichen dengan lebih penuh antisipasi ketika dia melihat Jiang Beichen dengan santai membuka penghalang antara dua dunia yang dipenuhi dengan hukum nomologis. Kemudian, dia mengikuti Jiang Beichen dan terbang ke alam bawah. Xiao Changtian sedang berada di halaman saat ini. Dia berkata kepada Mu Jihuang, "Jiwer, bagaimana kabar Beichen akhir-akhir ini? Apakah dia melakukan sesuatu yang ekstrim?" Xiao Changtian juga sangat khawatir dengan situasi muridnya setelah dia mengetahui bahwa dinasti Jiang Beichen diserang oleh kaum Siuxianis. Mu Jihuang menggelengkan kepalanya dan berkata pada Xiao Changtian, "Tuan, Beichen baik-baik saja akhir-akhir ini. Tidak ada masalah." Setelah Xiao Changtian menyuruhnya untuk mengawasi Jiang Beichen, dia berbicara dengannya ketika dia memberi makan kura-kura hitam. Dari kura-kura hitam, dia mengetahui bahwa Jiang Beichen tidak mengalami kesulitan apapun akhir-akhir ini. Sebaliknya, dia telah membuat terobosan, jadi dia mengatakan yang sebenarnya pada Xiao Changtian. Saat ini, ada ketukan di pintu halaman. Kemudian, Xiao Changtian melihat Jiang Beichen masuk bersama seorang pria muda. Jiang Beichen datang ke sisi Xiao Changtian dan membungkuk padanya sebelum berkata, "Guru, saya telah menemukan sumber air yang tidak membeku." Lalu, dia menunjuk ke Luo Tian di belakangnya. Luo Tian mengikuti di belakang Jiang Beichen dan mengukur Xiao Changtian saat dia masuk. Di matanya, Xiao Changtian mengenakan jubah hijau dan memiliki sikap anggun. Dia tampak seperti makhluk abadi. Apalagi aura di tubuhnya tidak bocor sama sekali. Agaknya, itu sudah mencapai tingkat yang tidak bisa dia kejar. Kemudian, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Seekor burung phoenix dengan domain api tak berujung di sekeliling tubuhnya. Seekor anjing dewa yang menggunakan bintang-bintang di alam semesta sebagai papan catur dan membuka mulutnya yang berdarah untuk melahap langit dan bulan. Seekor semut yang keluar dari kekacauan. Ada juga naga emas yang tubuhnya menutupi langit. Aura menakutkan ini langsung menekannya hingga dia tidak bisa bernapas. Luo Tian merasa esensi sejati di tubuhnya telah berhenti mengalir. Setelah menerima sinyal Jiang Beichen, Luo Tian dengan cepat mengeluarkan air luo yang telah dia beri nutrisi dan menyerahkannya kepada Xiao Changtian. Xiao Changtian mengambil air luo dan meletakkannya di atas meja di sampingnya. Benda ini persis sama dengan gambar yang diberikan oleh sistem. Jelas sekali itu benar. Dia tidak menyangka muridnya tidak akan lupa mencarikan bahan untuknya setelah artefak suci itu dicuri dari keluarganya. Dia memang tidak salah menilai dia saat itu. Dia mengambil beberapa lukisan yang baru saja dia selesaikan dan menyerahkannya kepada Xiao Changtian. Dia berkata perlahan, "Muridku yang terkasih, ini adalah lukisan yang baru saja kuselesaikan. Ambillah." Jiang Beichen mengambil kaligrafi dan lukisan dari Xiao Changtian, merasa sedikit bersemangat. Ini adalah kesempatan tertinggi yang diberikan kepadanya oleh tuannya. Melihat ekspresi bahagia Jiang Beichen, Xiao Changtian mengangguk puas. Muridnya ini sangat menyukai seni lukis dan kaligrafi. Dia tidak seperti orang lain yang suka menggunakan pedang. Setelah dia mewarisi tahta, dia bisa menguasai dunia dengan sastra. Lalu, dia melihat Luo Tian di belakang Jiang Beichen. Tubuh Luo Tian tertutup debu. Apalagi bajunya sedikit compang-camping.
Jelas sekali bahwa keluarganya sedang menghadapi bencana. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian berkata kepada Jiang Beichen. Murid, orang di belakangmu pasti sedang mendapat masalah di rumah. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Jiang Beichen mengangguk dan berkata kepada Xiao Changtian. Ya Tuan. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Luo Tian juga kaget. Master senior ini mampu mengendalikan binatang dewa ini di bawah komandonya. Ayahnya pasti mengigau, dan dia pasti tahu bahwa kerajaan sabit darah telah menyerangnya. Segera, dia mengangguk pada Xiao Changtian dan berkata, Senior benar, saya datang ke sini lebih awal untuk. Ketika Xiao Changtian mendengar kata-kata Luo Tian, dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Luo Tian tidak perlu melanjutkan. Ketika keluarganya dalam kesulitan, dia datang ke rumahnya agar dia bisa menerima dan memberinya makan. Dia kemudian menoleh ke Penatua Zuyi dan berkata, Penatua Zuyi, ada seorang pemuda di sini. Menurutku dia cukup muda dan kuat. Bisakah kamu mengatur pekerjaan untuknya agar dia bisa mencari nafkah? Penatua Zuyi, yang mengawasi Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya, juga bergegas ketika dia mendengar kata-kata Xiao Changtian. Dia memperhatikan Luo Tian ketika dia masuk. Hanya saja aura Luo Tian sepertinya tidak sekuat Divine King Red Cloud dan yang lainnya. Bagaimanapun, Raja Surgawi Awan Merah dan yang lainnya telah menghabiskan banyak upaya untuk menghilangkan abunya. Anak ini mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena senior berkata begitu, dia tentu punya alasannya sendiri. Bab 261, apa sebenarnya yang Anda alami yang membuat Raja yang saleh merasa dunia surgawi tidak bau? Setelah mendengar perintah Xiao Changtian, Penatua Zuyi menghampiri Luo Tian dan berkata perlahan. Nak, ikuti aku. Luo Tian memandang Penatua Zuyi dengan kaget. Dia ingin berterima kasih kepada Xiao Changtian dan Jiang Beichen, tapi Xiao Changtian telah mengatur pekerjaan untuknya. Apa yang senior lakukan? Meskipun Luo Tian memiliki beberapa keraguan, dia masih mengikuti Penatua Zuyi. Setelah beberapa saat, Penatua Zuyi memimpin Luo Tian ke halaman. Ini adalah Dewa Raja Hong Yun, Dewa Raja Hei Tian, dan Luo Tian melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Adapun Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya, meskipun dia belum pernah melihat mereka sebelumnya, dia masih mengetahui pakaian unik mereka. Terlebih lagi, setelah merasakannya beberapa saat, dia menemukan bahwa setiap orang yang membawa batu bata dan menghancurkan debu di sini lebih kuat darinya. Mereka semua berada di tingkat budidaya raja yang saleh. Ini, mengapa para God King ini memindahkan batu bata dan menghancurkan debu di sini? Pada saat ini, Dewa Raja Awan Merah, yang berada di tengah-tengah debu, melihat Luo Tian dan tersenyum padanya. Bukankah ini anak dari dinasti air Luo? Saya tidak berharap Anda memiliki kesempatan seperti itu. Peluang. Luo Tian sedikit bingung ketika dia mendengar apa yang dikatakan Raja Awan Merah, tapi dia masih tersenyum dan membungkuk kembali. Luo Tian dari dinasti Luo Sui menyapa Dewa Raja Awan Merah. Pada saat yang sama, Penatua Zuyi berjalan membawa ember kayu dan berkata kepada Luo Tian. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat dan bersihkan. Kemudian, dia menunjuk ke arah Dewa Raja Awan Merah dan berkata. Dan kamu, kenapa kamu banyak bicara? Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Biasanya kamulah yang paling merepotkan. Apakah kamu yakin aku akan menendangmu? Mendengar perkataan Penatua Zuyi, Dewa Raja Awan Merah segera tersenyum padanya dan berbalik untuk bekerja. Dari kelihatannya, dia sangat takut Penatua Zuyi akan menendangnya ke dalam lubang abu. Dan kalian, jangan berpikir bahwa kalian tidak melakukan apapun hanya karena aku tidak mengatakan apapun. Lakukan pekerjaanmu dengan baik dan jangan mengendur. Saat dia berbicara, Penatua Zuyi melambaikan cambuk di tangannya ke arah God Kings lainnya. Ketika mereka yang berada di tengah-tengah debu yang berhamburan mendengar kata-kata Penatua Zuyi, mereka menundukkan kepala dan mulai bekerja dengan serius. Dia tampak seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Luo Tian juga tercengang. Astaga, apa yang baru saja kulihat? Luo Tian menggosok matanya. Baru saja, penggarap panggung daceng di depannya sedang memberikan pelajaran kepada Raja Dewa. Selain itu adalah sekelompok besar raja yang saleh. Lebih penting lagi, para raja yang saleh ini bahkan patuh, seolah-olah mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Luo Tian merasa pandangan dunianya sangat terpengaruh.
Kita harus tahu bahwa raja-raja yang saleh ini juga merupakan tokoh yang mendominasi suatu wilayah di alam surgawi. Saat Luo Tian terkejut, dia melihat seseorang membawa keranjang anyaman melewatinya. Keranjang anyaman itu diisi dengan batu bata berbagai ukuran. Anak muda, kamu pasti orang baru. Setelah orang itu perlahan mengatakan ini padanya, dia pergi ke samping dan mulai memindahkan batu bata. Bukankah ini Kaisar Labu? Luo Tian melihat sosok itu dan berkata perlahan di dalam hatinya. Ketika dia masih muda, dia cukup beruntung bisa bertemu dengan Kaisar Labu. Saat itu, ia sudah menjadi ahli tertinggi yang mendominasi suatu wilayah. Dia tidak menyangka dia akan membawa batu bata ke sini. Luo Tian sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Seolah-olah dia tidak datang ke alam bawah melainkan ke dunia abadi. Oh, tidak, itu adalah alam manusia di surga. Ada rumor yang mengatakan bahwa hanya Raja Surgawi dari alam manusia di surga yang akan membawa batu bata dan debu. Saat ini, God King berjubah hitam sedang membawa ember kayu untuk mengambil lumpur. Ketika dia melihat Luo Tian masih berdiri di sana, dia berkata kepadanya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepatlah mulai bekerja. Ketika Dewa Raja Langit Hitam ingin mengatakan sesuatu, dia melihat Penatua Zhu Yi menatapnya. Raja Langit-Langit Gelap segera menutup mulutnya dan mulai bekerja. Setelah Luo Tian mendengar kata-kata Raja Langit Hitam Surgawi, dia berencana untuk mengikutinya. Dia juga ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi hingga membuat para God King ini meninggalkan istana God King dan datang ke sini membawa batu bata dan debu. Terlebih lagi, mereka tampak bersenang-senang. Saat dia hendak mengambil ember kayu di dekat kakinya, Luo Tian menyadari bahwa dia tidak bisa mengangkatnya. Apa yang terjadi? Luo Tian melihat ke dalam tong. Tidak ada apapun di dalamnya. Esensi sejati dalam tubuhnya perlahan berkumpul di telapak tangannya. Dia menggunakan kekuatan untuk mengangkat ember itu lagi dan akhirnya mengangkat ember itu dari tanah. Tong kayu ini luar biasa beratnya. Luo Tian menyeka keringat di dahinya dan mengisi ember dengan air berlumpur. Tiba-tiba, dia merasakan sebuah benda berat di tangannya, dan ember kayu itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Apa yang sedang terjadi? Luo Tian merasa ember kayu itu menjadi beberapa kali lebih berat setelah menambahkan air berlumpur. Sekarang, Luo Tian akhirnya mengerti bahwa ember kayu di tangannya mungkin adalah sejenis senjata roh atau bahkan senjata abadi. Selain itu, air berlumpur di dalam ember kayu mungkin merupakan sejenis benda spiritual yang mengagumkan. Setelah itu, Luo Tian merasakan kelelahan di tubuhnya. Kemudian, esensi sejati di tubuhnya perlahan pulih, dan bahkan lebih kental dari sebelumnya. Basis budidayanya telah mencapai tahap puncak Dewa Raja. Setelah transformasi seperti itu di tubuhnya, sebenarnya ada tanda-tanda samar dia menerobos menjadi Raja Dewa. Luo Tian bisa merasakan perubahan di tubuhnya, dan dia tidak percaya. Kali ini, dia juga mengerti mengapa kelompok raja yang saleh ini bersedia membawa batu bata dan debu ke sini. Karena ini adalah peluang tertinggi. Tiba-tiba, Luo Tian merasa dunia surgawi tidak harum sama sekali. Di mana lagi dia bisa menemukan hal baik yang dapat meningkatkan budidayanya dengan menghancurkan abu. Nak, bisakah kamu melakukannya? Kata-kata Penatua Zui kembali terdengar di telinga Luo Tian. Senior, aku bisa melakukannya. Untuk meningkatkan kultivasinya, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa? Setelah mendengar kata-kata Penatua Zui, Luo Tian buru-buru mengumpulkan semua esensi sejatinya dan memegang ember kayu dengan kedua tangannya. Wajahnya merah, dan tangannya gemetar saat mengangkat ember kayu. Akhirnya, dia mengangkat ember kayu itu. Kemudian, dia terhuyung menuju Raja Langit Hitam Surgawi dengan ember di tangannya. Melihat air di tanah, Luo Tian berkata kepada Penatua Zui. Senior, aku bisa melakukannya. Lain kali hati-hati. Penatua Zui mendengus dan tidak berkata apa-apa. 3 garis cahaya melintas di langit di atas negara bagian tandus utara. Nalan Yan bersandar di pelukan Li Wushuang, dan di sampingnya ada Chu Yuan San, yang mengenakan mantel kulit binatang. Setelah serangkaian pertarungan, mereka bertiga telah mencari keberadaan penguasa pengadilan surgawi selama beberapa hari terakhir. Di udara, pemandangan di bawah bisa dilihat sekilas. Nalan Yan menunjuk ke Great Sun Town di bawah dan berkata perlahan. Saudara Wushuang, itu adalah kota matahari besar yang disebutkan oleh rekan Daois Chu.
Sepertinya itu bukan masalah besar. Bab 261, apa sebenarnya yang Anda alami yang membuat Raja yang Saleh merasa dunia surgawi tidak bau? Setelah mendengar perintah Xiao Changtian, Penatua Zui menghampiri Luo Tian dan berkata perlahan. Nak, ikuti aku. Luo Tian memandang Penatua Zui dengan kaget. Dia ingin berterima kasih kepada Xiao Changtian dan Jiang Beichen, tapi Xiao Changtian telah mengatur pekerjaan untuknya. Apa yang senior lakukan? Meskipun Luo Tian memiliki beberapa keraguan, dia masih mengikuti Penatua Zui. Setelah beberapa saat, Penatua Zui memimpin Luo Tian ke halaman. Ini adalah Dewa Raja Hong Yun, Dewa Raja Hei Tian, dan Luo Tian melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Adapun Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya, meskipun dia belum pernah melihat mereka sebelumnya, dia masih mengetahui pakaian unik mereka. Terlebih lagi, setelah merasakannya beberapa saat, dia menemukan bahwa setiap orang yang membawa batu bata dan menghancurkan debu di sini lebih kuat darinya. Mereka semua berada di tingkat budidaya Raja yang Saleh. Ini, mengapa para God King ini memindahkan batu bata dan menghancurkan debu di sini. Pada saat ini, Dewa Raja Awan Merah, yang berada di tengah-tengah debu, melihat Luo Tian dan tersenyum padanya. Bukankah ini anak dari dinasti air Luo? Saya tidak berharap Anda memiliki kesempatan seperti itu. Peluang. Luo Tian sedikit bingung ketika dia mendengar apa yang dikatakan Raja Awan Merah, tapi dia masih tersenyum dan membungkuk kembali. Luo Tian dari dinasti Luo Sui menyapa Dewa Raja Awan Merah. Pada saat yang sama, Penatua Zui berjalan membawa ember kayu dan berkata kepada Luo Tian. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat dan bersihkan. Kemudian, dia menunjuk ke arah Dewa Raja Awan Merah dan berkata. Dan kamu, kenapa kamu banyak bicara? Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Biasanya kamulah yang paling merepotkan. Apakah kamu yakin aku akan menendangmu? Mendengar perkataan Penatua Zui, Dewa Raja Awan Merah segera tersenyum padanya dan berbalik untuk bekerja. Dari kelihatannya, dia sangat takut Penatua Zui akan menendangnya ke dalam lubang abu. Dan kalian, jangan berpikir bahwa kalian tidak melakukan apapun hanya karena aku tidak mengatakan apapun. Lakukan pekerjaanmu dengan baik dan jangan mengendur. Saat dia berbicara, Penatua Zui melambaikan cambuk di tangannya ke arah God Kings lainnya. Ketika mereka yang berada di tengah-tengah debu yang berhamburan mendengar kata-kata Penatua Zui, mereka menundukkan kepala dan mulai bekerja dengan serius. Dia tampak seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Luo Tian juga tercengang. Astaga, apa yang baru saja kulihat? Luo Tian menggosok matanya. Baru saja, penggarap panggung Daceng di depannya sedang memberikan pelajaran kepada Raja Dewa. Selain itu adalah sekelompok besar Raja yang Saleh. Lebih penting lagi, para Raja yang Saleh ini bahkan patuh, seolah-olah mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Luo Tian merasa pandangan dunianya sangat terpengaruh. Kita harus tahu bahwa raja-raja yang saleh ini juga merupakan tokoh yang mendominasi suatu wilayah di alam surgawi. Saat Luo Tian terkejut, dia melihat seseorang membawa keranjang anyaman melewatinya. Keranjang anyaman itu diisi dengan batu bata berbagai ukuran. Anak muda, kamu pasti orang baru. Setelah orang itu perlahan mengatakan ini padanya, dia pergi ke samping dan mulai memindahkan batu bata. Bukankah ini Kaisar Labu? Luo Tian melihat sosok itu dan berkata perlahan di dalam hatinya. Ketika dia masih muda, dia cukup beruntung bisa bertemu dengan Kaisar Labu. Saat itu, ia sudah menjadi ahli tertinggi yang mendominasi suatu wilayah. Dia tidak menyangka dia akan membawa batu bata ke sini. Luo Tian sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Seolah-olah dia tidak datang ke alam bawah melainkan ke dunia abadi. Oh, tidak, itu adalah alam manusia di surga. Ada rumor yang mengatakan bahwa hanya Raja Surgawi dari alam manusia di surga yang akan membawa batu bata dan debu. Saat ini, God King berjubah hitam sedang membawa ember kayu untuk mengambil lumpur. Ketika dia melihat Luo Tian masih berdiri di sana, dia berkata kepadanya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepatlah mulai bekerja. Ketika Dewa Raja Langit Hitam ingin mengatakan sesuatu, dia melihat Penatua Zui menatapnya. Raja Langit-Langit Gelap segera menutup mulutnya dan mulai bekerja. Setelah Luo Tian mendengar kata-kata Raja Langit Hitam Surgawi, dia berencana untuk mengikutinya.
Dia juga ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi hingga membuat para God King ini meninggalkan istana God King dan datang ke sini membawa batu bata dan debu. Terlebih lagi, mereka tampak bersenang-senang. Saat dia hendak mengambil ember kayu di dekat kakinya, Luo Tian menyadari bahwa dia tidak bisa mengangkatnya. Apa yang terjadi? Luo Tian melihat ke dalam tong. Tidak ada apapun di dalamnya. Esensi sejati dalam tubuhnya perlahan berkumpul di telapak tangannya. Dia menggunakan kekuatan untuk mengangkat ember itu lagi dan akhirnya mengangkat ember itu dari tanah. Tong kayu ini luar biasa beratnya. Luo Tian menyeka keringat di dahinya dan mengisi ember dengan air berlumpur. Tiba-tiba, dia merasakan sebuah benda berat di tangannya, dan ember kayu itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Apa yang sedang terjadi? Luo Tian merasa ember kayu itu menjadi beberapa kali lebih berat setelah menambahkan air berlumpur. Sekarang, Luo Tian akhirnya mengerti bahwa ember kayu di tangannya mungkin adalah sejenis senjata roh atau bahkan senjata abadi. Selain itu, air berlumpur di dalam ember kayu mungkin merupakan sejenis benda spiritual yang mengagumkan. Setelah itu, Luo Tian merasakan kelelahan di tubuhnya. Kemudian, esensi sejati di tubuhnya perlahan pulih, dan bahkan lebih kental dari sebelumnya. Basis budidayanya telah mencapai tahap puncak Dewa Raja. Setelah transformasi seperti itu di tubuhnya, sebenarnya ada tanda-tanda samar dia menerobos menjadi Raja Dewa. Luo Tian bisa merasakan perubahan di tubuhnya, dan dia tidak percaya. Kali ini, dia juga mengerti mengapa kelompok Raja yang saleh ini bersedia membawa batu bata dan debu ke sini. Karena ini adalah peluang tertinggi. Tiba-tiba, Luo Tian merasa dunia surgawi tidak harum sama sekali. Di mana lagi dia bisa menemukan hal baik yang dapat meningkatkan budidayanya dengan menghancurkan abu. Nak, bisakah kamu melakukannya? Kata-kata Penatua Zui kembali terdengar di telinga Luo Tian. Senior, aku bisa melakukannya. Untuk meningkatkan kultivasinya, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa? Setelah mendengar kata-kata Penatua Zui, Luo Tian buru-buru mengumpulkan semua esensi sejatinya dan memegang ember kayu dengan kedua tangannya. Wajahnya merah, dan tangannya gemetar saat mengangkat ember kayu. Akhirnya, dia mengangkat ember kayu itu. Kemudian, dia terhuyung menuju Raja Langit Hitam Surgawi dengan ember di tangannya. Melihat air di tanah, Luo Tian berkata kepada Penatua Zui, "Senior, aku bisa melakukannya. Lain kali hati-hati." Penatua Zui mendengus dan tidak berkata apa-apa. 3 garis cahaya melintas di langit di atas negara bagian tandus utara. Nalan Yan bersandar di pelukan Li Wushuang, dan di sampingnya ada Chu Yuan Shan, yang mengenakan mantel kulit binatang. Setelah serangkaian pertarungan, mereka bertiga telah mencari keberadaan penguasa pengadilan surgawi selama beberapa hari terakhir. Di udara, pemandangan di bawah bisa dilihat sekilas. Nalan Yan menunjuk ke Great Sun Town di bawah dan berkata perlahan. Saudara Wushuang, itu adalah kota matahari besar yang disebutkan oleh rekan Daois Chu. Sepertinya itu bukan masalah besar. Bab 262, Harta Karun, banyak sekali orangnya, bukankah tidak pantas? Mendengar kata-kata Nalan Yan, Li Wushuang juga menganggukkan kepalanya dan dengan santai menunduk, mulutnya dengan nada menghina berkata. Apa hebatnya kota Dayang? Kita dapat dengan mudah menghancurkannya. Dengan bergabungnya Chu Yuan Shan dengan mereka, Nalan Yan dan yang lainnya berpikir bahwa mereka akan dapat dengan cepat menemukan posisi penguasa pengadilan surgawi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa setelah berbicara dengan Chu Yuan Shan, mereka menyadari bahwa Chu Yuan Shan tahu lebih sedikit daripada mereka. Jika bukan karena kekuatan Chu Yuan Shan, Nalan Yan pasti sudah lama meminta Li Wushuang untuk berpisah dengannya. Kali ini, mereka datang ke kota Dayang karena mendengar dari Chu Yuan Shan bahwa tunggangan sebelumnya terjebak di kota Dayang. Jika dia bisa menyimpannya, kekuatannya akan meningkat ke level lain. Berpikir tentang bagaimana kekuatan Chu Yuan Shan meningkat, Nalan Yan segera menyarankan untuk datang ke kota Dayang untuk membantu Chu Yuan Shan menemukan tunggangannya. Li Wushuang selalu menjadi penjilat bagi Nalan Yan. Setelah mendengar saran Nalan Yan, dia langsung setuju. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama mereka, Chu Yuan Shan sudah terbiasa dengan perilaku arogan mereka. Awalnya, dia berencana untuk menyerang Li Wushuang dan yang lainnya setelah dia memulihkan kekuatannya. Namun,
Setelah mengetahui bahwa mereka mengetahui lebih banyak tentang penguasa pengadilan surgawi daripada dirinya, dia membiarkan mereka tetap hidup, ingin menemukan sumber informasi mereka. Terlebih lagi, mereka ada di sini untuk membantunya menemukan Iron Eater. Jadi, setelah mendengar kata-kata Li Wushuang dan Nalan Yan, Chu Yuanshan hanya mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun. Pada saat yang sama, di halaman Xiao Changtian, angin musim gugur bertiup. Pepohonan di halaman tiba-tiba berdesir. Xiao Changtian menatap ke langit. Menurut waktu, mungkin sebentar lagi musim dingin akan tiba. Dia ingat bahwa terakhir kali, Great Sun Immortal membawa manik yang menyala-nyala bersamanya. Dia melihatnya dengan santai meletakkannya di aula. Tampaknya digunakan sebagai hiasan. Jika dia bisa meminjamnya, dia bisa membuatnya menjadi matahari kecil agar tetap hangat. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian berkata kepada Futian. Futian, bantu aku pergi ke Sekte Matahari Besar dan pinjam mutiara api dari Dewa Matahari Besar. Baiklah. Ketika Futian mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia langsung setuju. Sejak dia menemukan bahan-bahannya, dia tidak melakukan apapun di halaman selama beberapa hari terakhir. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia keluar secara alami. Di kota Great Sun, Li Wushuang sedang memegang cambuk di tangannya. Dari waktu ke waktu, dia akan mencambuk murid-murid Sekte Matahari Besar yang terjatuh di hadapannya. Cambuk ini diperoleh dari merampok Dewa Surgawi beberapa waktu lalu. Cambuk itu mendarat di punggung murid Sekte Matahari Besar, dan jejak darah segera muncul di punggungnya. Itu hanya Sekte Matahari Besar yang kecil. Setelah saya datang ke Great Sun Town, ketua sekte sebenarnya tidak keluar untuk menyambut saya. Saya ingin melihat kapan dia akan keluar. Li Wushuang memukul murid Sekte Matahari Besar dengan santai saat dia berbicara dengan ketidakpuasan. Orang-orang ini adalah murid Sekte Matahari Besar yang pergi berpatroli di kota Matahari Besar. Ketika dia bertemu Li Wushuang, dia ditangkap dan disiksa olehnya. Setelah melalui serangkaian interogasi, dia juga mengetahui bahwa budidaya Dewa Matahari Agung hanyalah milik Raja Suci. Ketika dia datang ke kota Dayang, Saint King yang lemah sebenarnya tidak keluar untuk menyambutnya. Murid-murid ini bahkan memberitahunya bahwa ketua sekte tidak akan melepaskannya. Seseorang harus tahu bahwa bahkan Dewa Surgawi pun merasa hormat setelah dirampok olehnya. Sekte Matahari Besar yang lemah berani mengancamnya. Segera, dia menamparkan murid Sekte Matahari Besar itu beberapa kali lagi. Di jalan menuju Sekte Matahari Besar, Futian sedang menggaruk bagian belakang kepalanya. Kemudian, dia melihat beberapa orang melarikan diri dengan panik di jalan. Apa yang terjadi? Saat Futian merasa ragu, fluktuasi aura datang dari depan. Apakah ada pertempuran? Futian melihat ke depan. Di kota Dayang, perkelahian bukanlah hal yang biasa. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Futian mempercepat langkahnya dan berjalan ke depan. Di jalanan kota Dayang, sosok murid Great Sun Sekte jatuh ke tanah. Berdiri di depannya adalah Li Wushuang dan Nalan Yan. Kamu ingin melarikan diri. Kemana kamu pergi? Berlutut dan bersujud padaku. Jika aku senang, aku mungkin akan melepaskanmu. Li Wushuang memandang murid Sekte Matahari Besar di tanah dengan rasa jijik dan menggodanya. Hari ini di Great Sun Town, Li Wushuang merasa bahwa dia telah tampil baik di depan Nalan Yan. Setelah hari ini, Kak Nalan pasti sudah terpesona sepenuhnya oleh kejantanannya yang agung. Li Wushuang berkata dalam hatinya. Saat ini, Nalan Yan juga berbisik di telinganya. Saudara Wushuang, jangan lupakan hal yang penting. Tujuan utama mereka datang ke sini adalah untuk meminta Sekte Matahari Besar membantu mereka mengumpulkan informasi. Ketika Li Wushuang mendengar kata-kata Nalan Yan, dia berpikir dia ingin melakukannya dengannya. Dia tersenyum dan berkata, Bao, ada banyak sekali orang. Nalan Yan mendengar kata-kata Li Wushuang dan merasa itu sedikit aneh. Baru setelah Li Wushuang menamparkan wajahnya, dia bereaksi. Jejak rasa jijik muncul di matanya. Laki-laki memang makhluk yang otaknya dipenuhi. Kemudian, dia setengah mendorong dan setengah mundur ke telinga Li Wushuang. Saudara Wushuang, aku membencimu. Mereka berbicara tentang rekan Daois Chu. Setelah mendengar kata-kata Nalan Yan, Li Wushuang menghentikan serangannya. Setelah merapikan kerah bajunya, dia berkata kepada murid Sekte Matahari Agung yang tergeletak di tanah, sudahkah kamu memikirkannya dengan matang?
Jika kamu bersujud kepadaku sekarang, aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Jika tidak, setelah hari ini, tidak akan ada lagi sekte matahari besar di dunia ini. Mendengar kata-kata Liu Shuang, murid sekte matahari agung itu meludahinya. Melihat pasangan pezinah yang mesra di depannya, dia merasa jijik. Saat ini, suara yang jelas terdengar di telinganya. Siapa orang yang berani menimbulkan masalah di kota Dayang? Suara yang tiba-tiba itu langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang menoleh. Seorang pria muda sedang berjalan ke arah mereka. Itu adalah Futian, yang baru saja keluar dari halaman Xiao Changtian. Bukankah ini murid senior? Ketika murid-murid sekte matahari besar yang tergeletak di tanah melihat Futian, mereka sangat gembira seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Senior pasti sudah mengetahui situasi di kota matahari besar kita dan mengirim murid-muridnya untuk datang dan menyelamatkan kita. Memikirkan hal ini, murid sekte matahari besar merasa berterima kasih kepada Xiao Changtian. Apa yang terjadi dengan kota Dayang? Mereka tidak kuat, tapi semua orang di kota itu sangat arogan. Jika dia tidak menaklukkan kota Dayang hari ini, bagaimana dia bisa memamerkan kejantanannya di depan Suster Nalan? Liu Shuang marah dengan suara yang tiba-tiba itu. Dia melambaikan cambuknya dan hendak memukul Futian.